Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahri Rumalolas, NIM 22010519. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Kami membahas makalah kami yaitu yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Sosial Budaya. Tentu saja kita masuk kepada materinya, yaitu yang pertama, 1. Sistem sosial budaya. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu system dan bahasa Yunani yaitu system. Nah, dua bahasa itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item bergerak. Contoh umumnya misalnya seperti negara, yang dimana negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakannya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Nah, sosial berarti segala sesuatu yang berlainan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok yang di dalamnya sudah tercangkup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya tercangkup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik, material maupun yang psikologis, ideal, dan spiritual. Masyarakat dan kebudayaan disebut sebagai sistem sosial budaya. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan kebudayaan membentuk sistem sosial dan juga sistem budaya. Nah, oleh karena itu, perpaduan antara sistem sosial dan sistem budaya membentuk suatu sistem, yaitu sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya ini terbentuk di masyarakat Indonesia. Sistem sosial budaya pada hubungan yang berlangsung antara manusia dengan masyarakat dan saling berinteraksi satu sama lain dan suatu interaksi sosial. Sistem sosial budaya Indonesia merupakan sistem sosial budaya, sistem sebagai totalitas nilai. Nah, kita masuk kepada poin kedua, yaitu pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial budaya di Indonesia. Nah, di sini masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hidup tersebar di seluruh tanah air, yang memiliki berbagai macam ragam budaya sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Institusi adalah suatu konsep sosiologi yang paling luas digunakan walau memiliki pengertian yang berlainan, yang dimana digunakan untuk merujuk suatu badan seperti universitas dan perkumpulan serta organisasi yang khusus. Disebut pula institusi total, seperti penjara atau rumah sakit. Suatu pola tingkah laku yang telah menjadi biasa atau suatu pola relasi sosial yang memiliki tujuan sosial tertentu. Nah, Bronislaw menganggap institusi sosial merupakan konsep utama untuk memahami masyarakat, yang setiap institusi saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsinya. Nah, di sini Kionaningrat mengumumkan bahwa institusi itu mengenai kelakuan pola pikir manusia dalam kebudayaan yang terdiri atas 3 wujud, yaitu wujud ideal, wujud kelakuan, wujud fisik, dan kebudayaan. Nah, 3 wujud itu memiliki pengertian masing-masing, yaitu 1. Wujud ideal. Wujud ideal adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, yang sifatnya abstrak, tidak dapat dirabah atau disentuh.
Nah, wujud ideal yang sifatnya abstrak, artinya kebudayaan dalam wujud ideal tidak dapat disentuh maupun diraba, karena terletak di dalam pikiran manusia. Nah, yang kedua itu wujud kelakuan atau tindakan. Wujud kebudayaan atau kelakuan adalah tindakan yang sifatnya konkret karena dapat dilihat, diamati, dan juga didokumentasikan. Nah, contohnya seperti upacara adat, tari tradisional, dan kebiasaan. Nah, wujud ketiga yaitu wujud fisik dan kebudayaan. Nah, di sini Abidin Yusuf Jainal dan Abidin Ahmad Sabani menyebutkan bahwa wujud kebudayaan sebagai artefak atau karya sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan karena artefak merupakan bentuk fisik kebudayaan manusia yang bisa dilihat, diraba, juga didokumentasikan. Nah, wujud kebudayaan sebagai artefak adalah segala sesuai benda fisik yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehingga sering juga disebut dengan kebudayaan fisik. Nah, contohnya seperti prasakti, sakuno, candi, patung, alat musik daerah, ornamen, dan ragam hias. Senjata tradisional juga benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Nah, di sini kebudayaan Keoneningrat mengatakan bahwa seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola tentu bisa diperinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat. Maka pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia merupakan institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkait yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial. Nah, di sini kita masuk pada poin ketiga yaitu pola pikir sistem sosial budaya Indonesia. Nah, di sini ada poin-poinnya yaitu satu, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kehidupan beragama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus dapat mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, yaitu negara persatuan, negara Republik Indonesia adalah negara persatuan yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka pembangunan nasional adalah pengalaman Pancasila dan hakikatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan seluruh manusia Indonesia dalam kehidupan manusia yang serba cepat dan canggih. Poin ketiga yaitu demokrasi. Pancasila dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mampu memilih perwakilannya dan pemimpinan yang dapat bermusyawarah untuk mufakat dalam mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, sistem manajemen sosial perlu ditegakkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun moral. Poin keempat yaitu keadilan sosial bagi semua rakyat. Letak geografis Indonesia, sumber daya alam, dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Poin kelima yaitu budi pekerti. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Berarti bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu harus dijamin, di mana pendidikan dan pengajaran menjadi hak warga negara yang membutuhkan suatu sistem pendidikan nasional.
Nah, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Nah, di sini poin ketiga yaitu pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. Nah, di sini poin-poinnya itu 1. Gotong royong, persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong atau sikap kebersamaan dan tegangan rasa baik dalam duka maupun suka. Kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, poin kedua itu prasaja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, profesional, dan tertib tidak dilaksanakan. Poin ketiga yaitu musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan, dapat memenuhi perbedaan yang tidak diakhiri dengan kepercayaan atau perpisahan maupun pertentangan. Nah, poin keempat yaitu kesatria. Persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud karena tanpa kepribadian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak mengenal menyerah demi kehidupan bersama. Poin kelima yaitu dinamis. Kehidupan pribadi atau keluarga, bangsa, dan negara juga bersifat dinamis sesuai dengan zaman, sehingga waktu sangat penting dalam meraih persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Fungsi sistem sosial budaya Indonesia. 1. Dalam keluarga, yang dimana keluarga adalah lahan pembibitan manusia seutuhnya. Keluarga adalah organisasi alami yang penuh kasih sayang. 2. Dalam masyarakat, organisasi sosial masyarakat ini adalah lahan pengkaderan sebagai keluarga buatan, gotong royong buatan yang penuh perbedaan dan kepentingan. Poin ketiga itu dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan negara dan pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Di sini poin ketiga itu struktur sistem sosial budaya Indonesia. Dasar yang penting dalam struktur sosial ialah relasi-relasi sosial yang jelas, penting dalam menentukan tingkah laku manusia, yang apabila relasi sosial itu tidak dilakukan, maka masyarakat itu tak terwujud lagi. Struktur sosial juga dapat ditinjau dari segi status, peranan, nilai-nilai, norma, dan institusi sosial dalam suatu relasi, yang dimana nilai adalah pembentukan mentalitas yang merumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi jumlah anggapan yang hakiki, baik, dan perlu dihargai. Dari pembantu Roymond, Fried, dan Max Weber, sistem inilah yang harus diwujudkan atau diselenggarakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ditemukan dalam proses pertumbuhan Pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologi negara. Jadi, struktur sistem sosial budaya Indonesia dapat merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam 3 Pancasila, itu terdiri atas 1. Tata nilai. Tata nilai ini meliputi 1. Nilai agama, nilai kebenaran, nilai moral, nilai vital, nilai material. Nah, 2. Tata sosial. NKRI adalah negara hukum, semua orang adalah sama di mata hukum. Tata hukum di Indonesia adalah sistem pengayoman yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk kepada poin C, yaitu tata laku dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maka tata laku harus berpedoman pada norma-norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, norma adat istiadat, norma hukum setempat, norma hukum negara. Nah, poin ketiga itu proses sistem sosial budaya. Proses sistem sosial budaya Indonesia mempunyai suatu dinamika tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang pada hakikatnya pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Maka pada dasarnya proses sistem sosial budaya Indonesia
selalu berkaitan dengan pembangunan nasional, di mana ia berlangsung beriringan dengan pembangunan nasional. Bahkan kadang bisa mendahului pembangunan nasional agar masyarakat dapat menerima pembaharuan sebagai hasil pembangunan nasional. Setelah menyiapkan masyarakat agar mampu menerima pembangunan, maka kemudian menyiapkan agar manusia dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses pembangunan nasional tersebut dengan memiliki kualitas seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, berdisiplin, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan tertampil, sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, memiliki sifat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, percaya pada diri sendiri dan memiliki harga diri, inovatif dan kreatif, produktif dan berorientasi ke masa depan. Karena pembangunan nasional yang selalu beriringan dengan proses sistem sosial budaya Indonesia, maka kita manusia atau masyarakat ikut serta dalam pembangunan nasional. Mereka juga ikut berperan serta dalam proses sistem sosial budaya Indonesia, sehingga komunikasi akan terjadi di antara mereka yang kemudian suatu hubungan dapat terjalin. Hal ini dapat menyebabkan dinamika sosial terjadi yang akan menuju pada perubahan dan perkembangan pada masyarakat tersebut. Ya, karena itu lebih baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.